Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jumpa kembali kita belajar IPS pada kali ini bersama Pak Hardi. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat bukan? Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perjuangan para pahlawan, tema 5, subtema 1. Anak-anak sekalian, mari kita sama-sama untuk bersyukur pada Allah SWT yang kita hidup di dalam kondisi yang merdeka seperti ini. Tidak sebagaimana para pahlawan yang mereka berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Nah, anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan tujuan bahwa setelah kalian belajar nanti dapat mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu atau kerajaan Buddha atau juga kerajaan-kerajaan di lingkungan daerah setempat. Yang kedua, kalian nanti dapat mengidentifikasi pengaruh kerajaan Hindu atau Buddha ataupun Islam terhadap kehidupan masyarakat di masa kini. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama kita akan berbicara dengan tokoh dan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan juga kerajaan Islam. Oke, yang pertama kali adalah kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dengan raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Bahwa sejarah kerajaan Kutai di Kalimantan Timur bisa ditemukan informasinya melalui sebuah prasasti, yaitu prasasti Zupa. Nah, di dalam prasasti Zupa itu adalah sebuah informasi tentang kerajaan Mulawarman, karena memang prasasti Zupa itu adalah benda sejarah yang ditinggalkan oleh kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dengan menggunakan huruf Pahlawa. Nah, makanya tokohnya kali ini adalah Mulawarman. Raja Mulawarman adalah raja yang memeluk agama Hindu, terkenal sebagai raja yang baik budi pekertinya. Rakyatnya hidup makmur dan sejahtera pada masanya. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Beliau pernah bersedekah juga emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Nah, di dalam apa? Di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan beliau adalah yang perlu kita ambil sikap kepahlawanan adalah beliau adalah seorang raja yang adil dan bijaksana, taat melaksanakan ajaran agama, yaitu agama Hindu, serta mencintai rakyatnya. Beliau orang yang dermawan karena beliau pernah bersedekah emas, tanah, dan ternak untuk rakyatnya. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah Raja Kertanegara. Peninggalan bersejarahnya adalah Candi Singosari. Tokoh kerajaan Singosari yang kita kenal adalah Raja Kertanegara, raja beragama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Maka beliau pantang menyerah di dalam menyatukan Nusantara. Beliau berani dan tegas dalam menolak penjajah untuk tunduk kepada bangsa Spanyol ketika itu. Nah, anak-anak sekalian, jadi itu satu sikap yang bisa kita tiru di dalam kehidupan Raja Kertanegara. Yang ketiga adalah Raja Balaputradewa. Beliau memerintah di kerajaan Sriwijaya. Prasasti yang terkenal di sana peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit. Tokoh yang terkenal di dalam masa kerajaan Sriwijaya adalah Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa adalah beragama Buddha. Ia berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pusat pelayaran, pusat pendidikan,
dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap beliau yang bisa diambil menjadi teladan adalah beliau adalah orang yang jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana di dalam menegakkan hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah Sultan Iskandar Muda. Ya. Sultan Iskandar Muda, beliau adalah satu tokoh dari kerajaan Islam. Ya. Beliau beragama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam di bawah pemerintahannya. Peninggalan kerajaan Aceh yang terkenal adalah Masjid Baitur Rahman yang sampai sekarang masih berdiri tegak dan diteruskan perkembangan pembangunannya di wilayah Aceh. Sikap kepahlawanan beliau diantaranya adalah jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Kemudian selanjutnya tokoh selanjutnya adalah Raden Patah. Raden Patah beliau adalah raja dari kerajaan Demak. Peninggalan yang terkenal adalah Masjid Jami Demak. Masjid Jami Demak ya, yang itu menjadi sebuah legendaris yang hari ini banyak dikunjungi oleh orang-orang untuk melakukan ziarah ke sana. Jadi Raden Patah adalah raja pertama di kerajaan Demak. Bahkan beliau termasuk bagian dari perjuangan para wali sembilan. Sikap kepahlawanan beliau adalah menghormati kebebasan beragama. Beliau tidak memaksakan rakyatnya untuk beragama Islam, walaupun beliau sendiri orang yang memeluk agama Islam. Tetapi tetap memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Dan beliau termasuk raja yang pemberani di dalam melawan penjajah. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita berbicara tentang perjuangan tokoh kerajaan Hindu-Buddha. Bagaimana para tokoh-tokoh yang menjadi pahlawan mempunyai cita-cita yang sama, yaitu bahwa para raja-raja, para pahlawan, mereka ingin menciptakan perdamaian di dalam wilayahnya. Mereka memperjuangkan kesejahteraan untuk rakyatnya, dan mereka selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak sekalian, yang pertama kita akan awali dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah dipimpin oleh Raja Mula Warman. Sebagai seorang raja, dia berbudi baik. Dia sangat memperhatikan rakyatnya sehingga rakyatnya hidup makmur dan sejahtera pada masanya. Kita sadari bahwa beliau pernah bersedekah emas, tanah kepada rakyatnya. Bahkan beliau menyedekahkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Karena memang di dalam Di dalam kehidupan beragama Hindu ada beberapa kasta. Ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, ada kasta Yudra, dan seterusnya. Nah, itu kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Selanjutnya adalah kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Beliau seorang raja yang bijaksana dan beliau selalu memikirkan rakyatnya untuk kehidupan dan kemakmurannya. Beliau membuat saluran air untuk mengairi sawah-sawah di wilayahnya dan memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Selanjutnya Kerajaan Mojopahit. Kerajaan Mojopahit di Jawa Timur. Raja yang terkenal adalah Raja Hayam Wuruk. Beliau membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Rakyatnya hidup makmur dan damai karena pertahanan yang kuat dari serangan musuh.
Raja Hayam-Wuruk didampingi oleh patihnya, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Patih Gajah Mada adalah seorang patih yang gagah berani, menaklukkan wilayah lain untuk menyatukan menjadi satu Nusantara, menjaga keamanan kerajaan Majapahit dari serangan musuh, bersumpah dengan mempersatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Raja yang kita kenal adalah Raja Balaputradewa. Beliau berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan dalam mencapai kejayaannya, membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat maritim atau kerajaan yang menguasai laut dengan kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Beliau juga membuat kerajaan dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi beberapa pembelajaran di kali ini berkaitan dengan tokoh, kerajaan-kerajaan dan para pahlawan pada masa Hindu-Buddha. Nah, anak-anak sekalian, satu hal yang perlu kita renungkan, bagaimana kita di dalam bergaul dengan manusia atau dengan orang lain, terutama kepada orang tua dan saudara-saudara kita harus mentaati ataupun melakukan adab-adab terhadap pergaulan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita bergaul dengan ayah dan bunda, maka kita harus mentaati ayah dan bunda. Tentunya ketaatan yang dimaksud adalah bukanlah ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua, tidak cemberut, tidak meninggikan suara di hadapan ayah dan bunda, bersikap sopan di hadapan ayah dan bunda, rajin membantu ayah dan bunda. Misalnya ayah dan bunda bisa meminta tolong kepada kita, kepada kalian ya, untuk membelikan keperluan yang sederhana, misalnya di warung tetangga, meminta untuk menyapu kamar, setelah itu berikan hadiah kecil untuknya. Itu satu hal yang bisa dikerjakan. Kemudian juga tidak keluar rumah atau tidak pergi kecuali telah diizinkan oleh ayah dan bunda. Ketika bepergian atau ketika kita keluar rumah, pamitan pada ayah bunda dan mencium tangan ayah dan bunda sebagai rasa hormat kepada beliau. Jangan lupa selalu mendoakan ayah dan bunda, karena ayah dan bunda adalah orang yang sangat berjasa kepada kalian. Kemudian menghormati dan membantu kakak-kakak kalian, dan menyayangi dan membantu kepada adik-adik kalian. Nah, anak-anak sekalian, demikian. Terima kasih atas perhatiannya, telah belajar bersama dengan Pak Hardi. Selamat, sukses selalu. Semoga kita bisa bertemu dan kita selalu bisa taat pada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.